Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, ini nama saya Aditya Johansa. NPM saya 2215061039. Saya berasal dari kelas PSTIC. Oke, di sini saya akan membuat video tentang tugas visualisasi data mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, untuk perintah dari tugasnya sendiri adalah akses bps.go.id, kemudian pilih dataset dari provinsi, kemudian buat video dokumentasi dan ya. Oke, yang pertama itu adalah akses BPS ya. Oke, di sini saya akan menggunakan dua provinsi secara ya. Provinsi pertama itu adalah provinsi Aceh. Saya mengambil data, yaitu data jumlah penduduk jiwa ya, dalam bentuk jiwa dari tahun 2006 sampai tahun 2022 sampai tahun 2022. Kemudian ada lagi data dari Banten. Sama, saya menggunakan tahun 2006 sampai tahun 2022. Nah, di sini saya sudah merangkum data yang akan saya ambil. Di sini adalah saya mengambil data jumlah penduduk total ya dalam periode tahun tersebut. Seperti itu. Contohnya adalah ini, pada tahun 2006 itu adalah 4.153.573 jiwa. Oke. Saya sudah merangkum datanya. Di sini saya menambahi datanya itu adalah Aceh 2022 all. Ini adalah data Aceh, Provinsi Aceh seluruh kabupaten pada tahun 2022. Nah, ini datanya. Kemudian yang kedua itu Aceh 2022 tuh 2006. Ini adalah data Aceh jumlah penduduk total ya dari tahun 2022 sampai tahun 2006. Kemudian yang kedua itu adalah Banten 2022 tuh 2006. Di sini saya mengambil data sama, yaitu jumlah total penduduk pada tahun 2022 sampai 2006. Saya menggunakan data-data tersebut. Oke, langsung saja saya masuk ke codingannya. Oke, di sini karena keterbatasan waktu, jadi saya langsung saja skip ke kode yang sudah saya buat. Oke, di sini adalah kodenya, yaitu yang pertama itu adalah saya akan membuat sebuah grafik histogram dari data yang sudah saya ambil tadi. Nah, spesialnya itu adalah data tahun 2022 Provinsi Aceh seluruh kabupaten ya. Nah, pada baris kedua di sini, baris pertama itu adalah comment, baris kedua itu adalah import matplotlib.py plot as plt. Nah, di sini saya mengimport modul matplotlib.py lot inilah pokoknya, dan saya namai dengan plt untuk memanggilnya nanti. Oke, di sini saya mendeklarasikan variabelnya, datanya di sini dengan nama yang tadi Aceh 2022 all, kemudian di sini datanya. Nah, selanjutnya itu adalah plt.title. Nah, ini adalah nanti sebagai judul dari grafik yang saya buat di sini nanti, yang dibuat oleh Python-nya. Namanya itu adalah data jumlah penduduk per kabupaten di Provinsi Aceh 2022. Nah, di sini ada function utama dari untuk membuat histogram, yaitu plt.hist. Nah, plt.hist ini requirement-nya itu pertama itu adalah Aceh 2022 underscore all. Ini adalah data yang akan dipakai untuk membuat histogram tersebut. Nah, koma bins di sini adalah jarak atau interval dari datanya ya, yaitu 15. Oke, yang di sini kemudian ada plt.xlabel jumlah penduduk. Nah, ini yang dimaksudkan itu adalah xlabel itu sumbu x-nya nanti akan saya labeli dengan apa? Nah, saya melabeli sumbu x itu ada dengan jumlah penduduk. Kemudian yang selanjutnya adalah plt.ylabel. Saya melabeli sumbu y dengan nama frekuensi kabupaten. Kemudian terakhir plt.show itu untuk menampilkan datanya. Oke, langsung kita run saja. Nah, sudah tampak di sini grafik histogramnya. Sebentar. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di sini, sumbu X-nya itu adalah jumlah penduduk. Nah,
Di sini ada 1 juta jiwa, 2 juta sampai dengan 6 juta di sini yang tertampak. Kemudian di sini ada frekuensi dari 0 sampai 5. Oke. Di sini adalah berapa jumlah penduduk, berapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk sekian, intinya tuh seperti itu. Jadi misalkan berapa provinsi yang memiliki frekuensi provinsi yang memiliki sekitar mendekati 1.100.000 jiwa penduduk, itu ada kurang lebih 4 di sini yang benar-benar mendekati 10.000, 100.000 maksud saya. Kemudian yang paling tinggi di sini adalah kurang dari 200.000 ya, itu ada 5. Oke, nah ini adalah grafik di histogram. Nah di sini tampak judulnya juga, data jumlah penduduk per kabupaten, semuanya jelas sama. Oke, kita masuk ke grafik yang kedua. Oke, grafik yang kedua itu adalah pie chart atau grafik pie. Nah, itu grafik yang bentuknya bulat, kemudian seperti potongan-potongan pizza itulah. Nah, yang sama seperti tadi, saya mengimport modul Matplotlib lagi, dan saya namakan dengan PLT. Oke, saya bedanya di sini saya mengenakan data Aceh 2022 to 2006. Jadi saya menggunakan data Aceh yang jumlah penduduk total dari tahun 2020 sampai 2006. Nah, sini ada PLT title sama tapi saya beri nama pie chart jumlah penduduk Provinsi Aceh 2022 sampai 2006. Di sini ada function utama metodenya plt.py di sini. Nah, untuk yang pertama itu adalah Aceh 2022 to 2026, data di sini ya, variabelnya saya panggil sebagai datanya, kemudian label. Nah, label di sini adalah nanti setiap potongan tersebut akan saya beri nama apa. Nah, di sini saya menggunakan range 2022, 2005, -1. Nah, maksud dari kata kunci range di sini itu adalah 2022 di sini adalah startnya. Startnya itu range listnya itu adalah 2022. Kemudian stopnya itu adalah di 2005. Yang nanti berarti akan stop di 2006. Mengapa? Karena di sini ada negatif 1 yang kemudian 2022 ini akan terus berkurang 1 sampai dia bertemu 2006. Nah, seperti itu. Dia nanti akan berbentuk array seperti itu. 2022 sampai 2006 di sini maksudnya. Kemudian di sini ada auto PCT sama dengan %.2f %%. Nah, ini maksudnya itu adalah nanti data yang ditampilkan itu akan memiliki nilai 2 angka desimal di belakang koma. F di sini adalah float, dan kemudian di sini persen yang terakhir ini adalah dalam bentuk persen nanti. Oke, langsung kita run saja datanya. Oke, di sini ada judul yaitu pie chart jumlah penduduk Provinsi Aceh 2022 sampai 2006 dari PLT the title ini. Nah, di dalam chart ini kita menggunakan data dari Aceh 2022 to 2006. Nah, tampak di sini di bagian luar ini adalah angka-angka dari 2012, 2010 semacamnya. Ini merupakan hasil dari label tadi yang merange dari 2020 sampai 2006. Nah, default dari metode ini itu adalah sumbu X, dimulai dari sumbu X bergerak berlawanan arah jarum jam atau ke sini nih, dari 2022, 2021 berputar terus sampai 2006. Nah, tampak di sini default karena ini masih default ya. Oke. Nah, data di dalamnya itu adalah dalam bentuk persen kan, misalnya nih 2021 6,47%. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, dan ini merupakan hasil dari titik 2F persen ini, 2F ini, dan persen di belakang ini adalah persen yang terakhir tadi. Oke, masuk ke chart yang ketiga. Oke, ini chart yang ketiga. Nah, chart yang ketiga ini sebenarnya adalah chart dari scatter plot. Di sini saya tidak menamainya. Oke, scatter plot. Oke. Nah, yang pertama itu ada saya tetap mengimport Matplotlib lagi, saya SPLT, dan nah di sini saya menggunakan dua data yaitu Aceh 2022 to 2006 dan juga Banten 2022 to 2006.
Jadi saya menggunakan dua data di sini. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke metode utama dari scatter plot ini, yaitu adalah plt.scatter. Nah, yang range ini saya memakai range dari 2022,2005 minus 1 sama seperti yang tadi. Saya mundur satu-satu terus untuk sebagai sumbu X-nya nanti ya. Nah, di sini data yang saya pakai yang pertama itu adalah Aceh 2022 to 2006. Nah, di sini ada color sama dengan apostrof R. Ini adalah salah satu kata kunci di dalam Python, yaitu kata kunci color sama dengan R, yang maksudnya adalah red. Di sini R ini adalah red. Oke. Yang kedua itu saya menggunakan scatter lagi dengan range yang sama. Dan bedanya saya menggunakan data dari Banten 2006 to 2022 to 2006, dan colornya itu saya memakai B, yaitu blue atau blue. Oke. Yang selanjutnya itu adalah plt.x label untuk melabeli sumbu X, yaitu tahun, Y label untuk sumbu Y, jumlah penduduk, dan title-nya adalah scatter plot jumlah penduduk Provinsi Aceh dan Banten 2022 sampai 2006. Dan plt show langsung menunjukkan. Oke, saya langsung run saja. Oke, ini adalah bentuk dari grafik scatter plot ya. Scatter plot itu adalah grafik titik-titik-titik itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang biru tadi itu adalah milik Provinsi Banten, sedangkan yang merah itu dari Provinsi Aceh. Dari melihat warnanya saja kita bisa mengetahui satu kesimpulan bahwa jumlah penduduk Banten itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Provinsi Aceh. Tuh. Kemudian kita juga bisa melihat kalau grafik dari Provinsi Banten ini juga grafik yang indah ya, yaitu seperti ke atas berbentuk seperti bullish istilahnya. Semakin tahun itu semakin naik, dan pada tahun 2000 kalau tidak salah 2019-2020 ini terjadi penurunan mungkin karena pandemi atau apa. Kemudian naik lagi dari 2020 lagi sampai 2022. Nah, di sini ada yang lebih menarik lagi dari Provinsi Aceh. Setiap 3 tahun sekali ini membentuk suatu pola seperti itu, yaitu naik kemudian turun, naik turun, naik turun, membentuk seperti pegunungan. Nah, ini adalah fungsi dari kita melakukan pembuatan chart atau pembuatan sebuah grafik. Jadi dengan grafik tersebut kita bisa melihat berbagai perubahan-perubahan atau pola-pola dari data yang mungkin saja bisa ditarik sebagai kesimpulan dari sebuah analisis seperti itu. Oke? Langsung saja. Oke. Sebelum itu di sini mengapa 0,4, 0,6, 0,8? Karena jumlahnya penduduk Banten itu kan jutaan, puluhan juta kalau tidak salah. Jutaan. Yang tertinggi itu adalah sekitar 12 juta. Maka di sini ada satu E7 ya, itu maksudnya adalah ya pangkat 7, 10 pangkat 7 seperti itu. Oke, langsung masuk ke Oke, yang terakhir itu adalah bar chart atau ya batang ya. Jadi di bar chart ini pertama itu saya mengimport NumPy ya, satu modul baru saya mengimport, kemudian saya beri nama NP. Kemudian sama saya mengimport matplotlib lagi, NumPy LT lagi. Nah, saya menggunakan data yang sama dengan grafik scatter plot tadi. Nah, di sini ada saya menginisialisasi sebuah variabel, yaitu variabel X, yang saya menggunakan function np.range. Di dalamnya ada len, range. Nah, di sini adalah fungsi dari np.range sendiri adalah untuk membentuk sebuah array ya. Membentuk sebuah array yang inputannya itu adalah yang di dalam sini itu adalah numerik gitu. Jadi mengapa saya menggunakan len kemudian range? Karena saya menghitung range dari 2006 sampai 2023, maksudnya dari ini, kemudian saya hitung jaraknya, jumlahnya. Jadi len ini kan. Nanti kalau tidak salah 17 atau 18 seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada width atau lebar. Lebarnya itu saya pakai 0,35. Nah, di sini ada meta utama dari grafik bar chart ini, yaitu plt.bar. Nah, di sini yang ini tentu saja ini adalah sumbu
X-nya itu X plus 0,25 ini. Kemudian Aceh 2022 tuh 2006, saya pakai data yang Aceh ini. Kemudian width-nya tetap yang ini, width 0,35. Kemudian saya color-nya pakai red. Kemudian di sini sama plt.bar X plus 0,5 ya, menggunakan data Banten di sini, width dan colornya blue. Oke, langsung saja kita run. Oke, di sini tampak ya, tampak dari grafik di sini kalau bisa tampak ya. Oke, sebentar, saya ganti dulu sepertinya. Untuk lebarnya akan saya ganti ke 0,5 saja. Terlihat sepertinya. Oh, masih belum. Oke, yang merah akan saya tambahkan dengan 0,35 saja. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat grafik perbandingan antara yang merah itu adalah Aceh, kemudian yang biru ini adalah Banten. Sama seperti tadi, bedanya ini dia dimulai dari 2022 sampai 2006 ke bawah ini, bukan ke atas. Oke, dari 2022 sampai 2006. Oke, jarak diantaranya itu adalah 0,5. Di sini kan 0, kemudian di sini 0,5, di sini 1, di sini 1,5, di sini 2, di sini 2,5. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Jarak di antara keduanya ini adalah 0,25. Oke. Ini adalah grafik terakhir ya, grafik bar chart. Oke, grafik terakhir ya ini. Oke. Di sini juga bisa dipakai untuk menarik kesimpulan juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Apabila saya ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.